Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Diding Sumantri hadir ke depan Anda. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat istimewa karena pada sore atau malam ini saya akan sedikit bercerita bagaimana situasi, bagaimana keadaan, bagaimana hiruk pikuk setelah kejadian downgrade-nya saya pribadi. Sehingga muncullah YouTube ini, sehingga muncullah video ini yang hadir untuk teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia tentunya. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Diding Sumantri hadir ya. Diding Sumantri menyapa Anda ya. Semoga saya doakan teman-teman semua yang berada dimanapun Anda berada dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak serta berlimpah. Saya doakan pula bagi teman-teman mungkin yang lagi kurang fit, lagi tidak sehat badannya, saya doakan semoga Anda sehat selalu. Dan bagi teman-teman mungkin yang dirawat di rumah sakit atau mungkin mohon maaf ya, yang mungkin ada urusan dengan pihak berwajib di penjara atau di kepolisian, tentunya saya doakan Anda bisa cepat keluar dari masalah ini. Teman-teman semua orang akan mengalami yang namanya fluktuatif dalam kehidupan, termasuk saya sendiri ya. Dulu saya sebagai karyawan, dari karyawan swasta ya, karyawan honorer ya, sampai menjadi pegawai negeri tentunya. Nah, tentunya tidak mudah juga saya mendapatkan suatu prestis ini sampai posisi di pegawai negeri ini. Saya pikir, saya rasa, saya berangan-angan sebelumnya bahwa saya tidak ada masalah dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan perekonomian rumah tangga. Tiba saatnya 4 tahun yang lalu ya, kebetulan saya juga usaha ya, salah satu usaha saya di bidang kesehatan tentunya, di bidang medis ya, mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu usaha itu sangat maju ya, sangat berkembang dan sangat effort lah tentunya, sehingga pundi-pundi kehidupan saya dan keluarga bisa menyicil rumah, bisa menyicil kendaraan ya kan, terus juga bisa mungkin jalan-jalan, ajak saudara, sanak famili dan lain-lain. Tetapi berjalannya waktu ya, kurang lebih 11 tahun ya saya usaha itu, saya sebagai orang yang profesional, saya sebagai orang muda, saya sebagai orang yang berpendidikan tentunya, atau mungkin yang sudah pengalaman merasakan ketidakadilan ini. Tapi ternyata real ya, ini kejadian, kami ditumpahkan, kami dibalikan ya sama Allah Subhanahu wa taala menjadi begini. Ya kan? Biasanya kita ngasih ya kan, tiba-tiba kami dijungkalkan, digulingkan menjadi ambruk. Mungkin untuk hal yang lainnya mungkin saya tidak akan cerita kenapa ambruk. Intinya saya tidak punya usaha lagi ya. Sedangkan usaha itu yang utama buat keluarga, tentunya untuk cicilan rumah, tentunya buat keluarga kita ya. Terus mungkin cicilan kendaraan, atau mungkin juga ya ada sedikit hutang di bank ya. Yaitu mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa itu sangat bahaya dalam hal riba. Dan memang ternyata saya merasakan itu. Dan bagi teman-teman mungkin yang merasakan seperti saya, dari pendapatan mungkin dalam sebulan itu 20 juta atau 25 juta, sekarang malah minus bisa 5 juta, minus 10 juta dalam sebulan, dan itu luar biasa. Untung sampai saat ini saya masih bisa survive, masih bisa berdiri, masih bisa bicara sama teman-teman semua. Tentunya ini suatu kehebatan lah, kekuatan, keimanan yang kami bertahan dan keluarga tentunya. Tidak mudah menghadapi ini, tidak mudah menghadapi semua cobaan ini, karena boro-boro kita bisa berjalan-jalan setiap minggu untuk ke mall, ke tempat wisata tentunya, atau mungkin keluar kota, nginep di puncak, atau ke Bali, atau ke luar negeri.
Tidak ada itu ya, yang ada di benak kita hidup sehari-hari aja buat besok ya, beli air galon aja hampir tidak mampu. Sampai posisi token listrik aja sampai mati. Tidak bisa bayar, gelap gulita rumah ini. Boro-boro kita tidur pakai AC ya, boro-boro kita tidur nyenyak ya, boro-boro kita makan enak pakai daging, pakai rendang, pakai hokben, pakai pizza hut. Tidak ada itu semuanya. Dan kita sebagai manusia juga merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang ternyata akan menimpa bagi kita khususnya ya, yang memakai riba. Riba itu apa sih? Ya, kalau pengertian riba tentunya kamu bisa tahu sendiri ya dari ayat Al-Quran atau dari kutipan-kutipan tentang hadis dan lain-lain. Saya pikir Anda semua udah tahu ya. Jadi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang riba ini. Teman-teman semua, saya menyatakan di sini supaya bahwa bukan hanya teman ya sekarang yang mungkin merasakan kesedihan, bukan hanya teman yang merasa sangat-sangat pilu hidupnya, dan saya sendiri pun sekarang posisinya keluarga aja sudah tidak bisa bantu ya, kakak adik sudah tidak bisa saya bantu, maksudnya tidak bisa bantu lagi karena mungkin keterbatasan ya, karena mereka juga punya keluarga, punya urusan dan lain-lain, dan akhirnya kita berada pada posisi yang hanya kita, istri dan anak-anak kita dan orang tua aja. Nah, itulah orang-orang yang masih dekat sama kita, dan orang-orang yang masih peduli sama kita, dan orang-orang yang masih mendoakan dan selalu support kita. Suami atau istri, anak-anak sama orang tua. Hanya itu. Ingat teman-teman ya. Jadi di saat apapun itu, di saat kamu terjatuh, di saat kamu banyak hutang, di saat kamu dihina orang, di saat kamu dilecehkan orang, di saat kamu dicaci maki orang, tentunya yang hanya bisa mendampingi kita adalah hanya keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita itu adalah ya tadi suami atau istri, anak-anak dan orang tua kita. Teman-teman semua, saya doakan bagi teman-teman mungkin yang mengalami hal yang sama dengan saya, tentunya kita sama-sama semangat, sama-sama siap ya untuk menerima atau mengalami hal ini. Bagi teman-teman mungkin yang belum pernah, nggak percaya gue bang, gue mah nggak begitu gitu kan. Ingat, itu kamu tinggal menunggu waktu ya teman-teman semua. Bagi teman-teman semua mungkin yang tidak memakai riba ya, saya yakin dan saya yakinnya itu tidak akan menghampiri kamu. Tetapi bagi teman-teman yang masih menyicil rumah dengan bank konvensional, nyicil rumah, nyicil mobil, kartu kredit, tunggu saja, itu pasti akan kena. Dan bersiaplah teman-teman semua untuk menutupinya agar kamu tidak terjadi seperti kami ini. Nah, ini mungkin sepenggal cerita awal ya, nanti akan saya sampaikan lagi cerita hiruk pikuknya ya dalam berhutang ini. Luar biasa, sangat hina sekali ya, sangat sedih sekali, dan kita coba bangkit ya. Mudah-mudahan ada wasilahnya, ada cukang lantaran kalau orang Sunda bilang ya. Kita bisa bangkit, kita bisa nutupin hutang-hutang ke orang, ke perbankan atau mungkin ke yang lain-lain yang mungkin orang berprasangka kita tidak berniat bayar hutang, padahal dalam hati kita sangat menjerit untuk melunasi hutang-hutang itu. Kita diboro-boro kita bikin status nih, contoh jalan-jalan atau di mall kita foto. Orang yang ngutangin ke kita tuh pasti nyinyir, ini orang malah jalan-jalan gitu kan. Padahal sebetulnya kita bikin status tuh mungkin pas lewat depan mall atau depan taman kita bikin posting gitu kan, supaya ada kenang-kenangan. Ternyata yang dirasakan oleh orang lain yang ngutangin ke kita itu luar biasa. Mereka sangat jahat doanya sama kita. Kita buktikan bahwa kita mampu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai tuntas. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Tentunya ini sangat real ya, dan kita sama-sama cari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Sese. Dadah.